Kami dari kelompok 1 hari ini akan membahas topik menarik mengenai perbandingan saluran TV analog dan TV digital. Saya Nurginaya selaku moderator pada hari ini ingin memperkenalkan kelompok saya, kelompok 1. Yang pertama saya Nurginaya selaku moderator, lalu Dian Atisa, lalu ada Dwi Ade Kurniawan, lalu ada Ardiansyah dan Muhammad Zulkifli Naswil. Sebelum kita mulai rangkaian presentasi hari ini, izinkan saya mengawali pembukaan dengan mengucapkan basmalah. Lalu sesuai dengan agenda pada hari ini, ada beberapa rangkaian acara, yaitu pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Baik, saya akan memulai dengan pembukaan dulu mengenai pembahasan saluran TV analog dan TV digital. TV analog adalah sistem penyiaran televisi yang menggunakan sinyal analog untuk mengirimkan gambar dan suara ke televisi. Sistem ini telah digunakan sejak awal perkembangan televisi dan menjadi standar global selama beberapa dekade sebelum memulai digantikan oleh TV digital. Lalu TV analog ini mengirimkan informasi gambar dan suara dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang terus-menerus atau bisa disebut dengan kontinu. Lalu sinyal ini ditransmisikan melalui frekuensi radio dan ditangkap oleh antena televisi. Baik, saya akan melanjutkan materi ini, yaitu mengenai saluran TV digital. TV digital adalah sistem penyiaran televisi yang menggunakan sinyal digital atau berupa data biner 0 dan 1 untuk mentransmisikan gambar dan suara dari stasiun penyiaran ke pesawat televisi. Tidak seperti TV analog yang menggunakan sinyal gelombang terus-menerus. TV digital menggunakan sistem kompresi data dan transmisi digital sehingga lebih efisien, stabil, dan berkualitas tinggi. Berikut beberapa perbandingan antara TV analog dan TV digital akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, yang pertama adalah kualitas gambar. TV analog, kualitas gambar cenderung kurang jernih. Sering terdapat noise seperti bintik-bintik semut, garis-garis, atau bayangan ganda. Penyebabnya, sinyal analog mudah terganggu oleh interferensi, misalnya dari cuaca, bangunan, atau perangkat elektronik lain. Semakin jauh dari pemancar, sinyal semakin lemah. Kualitas gambar menurun secara bertahap. Resolusi terbatas. TV analog umumnya menggunakan format standar, sekitar 480i. Sedangkan TV digital, kualitas gambarnya sangat jernih dan tajam, bisa mencapai HD 720p atau Full HD 1080p, bahkan 4K tergantung perangkat dan siaran. Penyebabnya, sinyal digital tidak dipengaruhi oleh noise atau interferensi seperti sinyal analog, menggunakan sistem kompresi dan koreksi error. Jadi data gambar tetap utuh sampai diterima TV. Sinyal digital bersifat all or nothing. Kalau dapat sinyal gambar bagus, kalau tidak muncul gambar sama sekali, blank atau freeze. Adapun perbedaan kualitas suara. TV analog, kualitas suara terkadang terdengar berisik, berdengung, atau kresek-kresek. Penyebabnya sama seperti gambar, suara analog juga mudah terganggu oleh interferensi. Tidak ada sistem koreksi kesalahan jika sinyal terganggu. Suara langsung ikut rusak. Baik,
Selanjutnya akan disampaikan oleh Zulkifli. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Muhammad dari Ade Kurniawan. Kualitas suara lebih jernih, stabil, dan bisa mendukung sound 5.1 auto lebih. Penyebab yaitu sinyal suara digital dikodekan seperti file audio digital. Minim noise bisa mendukung kualitas tinggi. Jika sinyal cukup kuat, kualitas suara tetap sempurna tanpa noise. Next. Perbedaan dari segi sinyal TV analog. Jenis sinyal analog adalah gelombang kontinu yang membawa informasi gambar dan suara dalam bentuk sinyal frekuensi. Sifat sinyalnya yaitu rentan terhadap interferensi, cuaca, bangunan, atau kabel listrik. Semakin jauh dari pemancar, sinyal melemah perlahan. Gambar dan suara jadi buruk secara bertahap. Contohnya gangguan semut atau bintik-bintik, bayangan ganda atau ghosting, suara kresek atau berdengung. Next. Perbedaan dari segi sinyal TV digital. Jenis sinyal digital berbentuk data binar 0 dan 1 seperti file komputer. Sifat sinyal yang pertama, tidak membawa informasi secara kontinu, melainkan dalam bentuk paket data terkodekan. 2. Memiliki fitur error correction, data bisa diperbaiki jika rusak sedikit. 3. Tidak ada semut atau ghosting. Kalau sinyal bagus, hasilnya jernih. Kalau sinyal lemah, auto hilang. Gambar bisa freeze, patah-patah, atau hilang total. Selanjutnya materi saya akan dibacakan oleh Ardiansyah. Perbedaan berdasarkan jumlah saluran TV analog. Pada sistem analog 1, frekuensi hanya bisa digunakan untuk satu saluran TV saja. Artinya, untuk setiap stasiun TV yang ingin menyiarkan siarannya dibutuhkan frekuensi tersendiri. Karena jumlah frekuensi terbatas, maka jumlah saluran TV yang bisa disiarkan juga terbatas. Inilah sebabnya mengapa di zaman TV analog jumlah saluran TV lokal yang bisa kamu tonton tidak banyak. Perbedaan berdasarkan jumlah saluran TV digital. Pada sistem digital, satu frekuensi bisa memuat beberapa saluran TV sekaligus menggunakan teknologi multiplexing dalam kurung MUX. Contohnya, dalam satu frekuensi digital, kamu bisa menonton 4 sampai 12 saluran tergantung kualitas gambar dan konten yang ditayangkan. Ini membuat jumlah saluran yang bisa disiarkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan TV analog tanpa membutuhkan lebih banyak frekuensi. Selain itu, kamu juga bisa mendapatkan saluran dengan berbagai variasi konten dan kualitas HD. Kesimpulan perbedaan aspek TV digital dan TV analog. Dari gambar, jernih, terus buram. Dari aspek suara, TV digital jernih, kalau TV analog sering gemresek. Terus dari aspek gangguan sinyal, kalau TV digital lebih stabil, tapi kalau TV analog mudah terganggu. Jumlah saluran, TV digital lebih banyak, terus TV analog terbatas. Baik, terima kasih atas paparannya yang informatif, teman-teman. Saya lanjutkan agenda dengan sesi tanya jawab. Baik, dari kelompok 3 mungkin saya berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan.
Baik, semuanya terima kasih kepada kelompok satu karena telah memberikan presentasi yang sangat-sangat bagus. Di sini saya sudah mencatat beberapa pertanyaan terkait tentang presentasi tersebut. Misalkan yang pertama adalah, apakah saat ini di TV digital sudah ada resolusi yang melebihi 4K? Atau lebih baik saya tulis di kolom komentar ya? Boleh Kak, boleh. Oh ya, jangan lupa baca di. Baik teman-teman, saya izinkan untuk menyampaikan materi atau mungkin jawaban dari kelompok 3. Izin bertanya lagi Kak. Saya kan punya beberapa pertanyaan. Ini lebih baik saya share semuanya pertanyaannya baru dijawab, atau kita jawab satu pertanyaan satu jawaban terlebih dahulu? Lebih baiknya yang mana kira-kira dari kelompok 1? Lebih baik satu pertanyaan baru dijawab lagi Kak, baru bertanya lagi. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Iman. Siaran TV yang lebih daripada 4K ada, tapi sangat terbatas. Beberapa negara maju seperti Jepang sudah mulai bereksperimen dengan siaran TV 8K. Jepang juga sudah melakukannya sejak tahun 2018. Dan menamakan kanal siarannya adalah BS8K yang menayangkan konten dalam resolusi 8K. Negara lain seperti Korea Selatan dan beberapa bagian Eropa juga sedang menguji coba siaran 8K. Ada beberapa alasan kenapa resolusi lebih dari 4K belum jadi standar di TV digital. Ada 4, yaitu butuh bandwidth besar. Siaran 8K butuh kapasitas transmisi yang tinggi. Produksi konten 8K mahal. Kamera, editing, dan penyimpanan 8K masih mahal. TV 8K yang ketiga, TV 8K belum banyak. Tidak banyak orang punya TV yang bisa menampilkan resolusi 8K. Yang keempat, kebutuhan belum mendesak. Bagi banyak orang 4K sudah sangat tajam. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk Zulkifli telah menjawab pertanyaannya. Untuk Kak Aymar, adakah lagi pertanyaan yang mau ditanyakan? Oke. Saya lanjut lagi. Semuanya terima kasih kepada Kak Zulkifli atas informasi yang sungguh sangat informatif ya. Artinya dia sudah menginformasikan sesuatu yang sungguh sangat banyak, lebih dari yang saya harapkan. Yang saya tanyakan itu hanya apakah ada, dan dia menjelaskannya, misalkan alasan-alasan mengapa sekarang itu masih sedikit yang menggunakan resolusi lebih dari 4K. Terima kasih banyak Kak Kifli. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada interferensi lain dari TV analog selain cuaca, bangunan, dan kabel listrik? Saya share di kolom komentar. Oke, baik Kak. Terima kasih. Saya berikan kesempatan untuk teman-teman
berdiskusi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Aymar. Apakah ada interferensi lain dari TV analog selain cuaca, bangunan, dan kabel listrik? Jawabannya ada. Yang pertama itu perangkat elektronik. Dia bisa mengganggu karena menghasilkan gelombang elektromagnetik yang bisa mengganggu sinyal TV. Atau pantulan sinyal. Sinyal memantul dari gedung atau bukit sebelum ke antena, atau jarak dan pemancar. Jika terlalu jauh, sinyal jadi lemah dan mudah terganggu. Adapun gangguan misalkan dari negara yang memiliki salju bisa juga menjadi hambatan dari TV analog. Baik Kak Aymar. Ya, oke, terima kasih kepada Kak Dwi Ade Kurniawan atas informasinya tentang pertanyaan saya selanjutnya tadi, yaitu interferensi lain dari TV analog selain cuaca, bangunan, dan kabel listrik. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari saya adalah, apakah ada perbedaan frekuensi yang digunakan antara TV analog dan TV digital? Saya share di sini ya, di kolom komentar. Oke, baik Kak, terima kasih.
Ri. Sini, sini, sini. Ontim, ontim. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 3. TV analog dan TV digital bisa menggunakan pita frekuensi yang sama, tapi cara penggunaannya berbeda. TV analog, satu kanal frekuensi, dengan satu siaran, boros dan mudah terganggu. TV digital, satu kanal frekuensi, bisa beberapa siaran sekaligus. Jadi frekuensinya mirip, tapi penggunaannya lebih canggih di TV digital. Baik, terima kasih kepada Kak Ardiansyah karena sudah menjawab pertanyaan terakhir dari saya. Sekian dari saya, mungkin dari kelompok 3 yang lain punya pertanyaan kepada teman-teman saya persilahkan. Baik, izin bertanya juga. Baik Kak, silakan. Bisakah saya minta kelompok 1 untuk menjelaskan lebih panjang sedikit tentang fitur error correction? Ini penjelasan yang lebih yang lebih panjang lah, yang selain yang Anda jelaskan tadi tentang error correction connection. Oke, baik Kak. Untuk teman-teman dari kelompok 1, silahkan. Bisa ditulis di kolom chat. Ya Kak Rahma tadi bisa, itu Kak pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat. Ya. Ya. Izin error connection TV analog atau TV digital. Izin error correctionnya yang TV analog atau TV digital. Kalau tidak salah lihat tadi kakaknya di bagian TV digital deh.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahma, yaitu bisakah Anda menjelaskan dengan lebih panjang sedikit tentang fitur error correction TV digital? Untuk yang pertama, kita harus mengenal apa itu error correction. Error correction adalah fitur penting dalam sebuah siaran TV digital yang berfungsi untuk memperbaiki gangguan atau kesalahan data yang terjadi saat sinyal ditransmisikan dari pemancar ke penerima TV atau set-top box. Mengapa dibutuhkan? Yaitu sinyal digital berisi data dalam bentuk bit 0 dan 1. Saat sinyal melintas udara, bisa saja terganggu oleh cuaca buruk, penghalang fisik, yaitu bangunan, pohon, dan interferensi elektromagnetik. Tanpa error correction, gangguan kecil bisa menyebabkan gambar pecah, freeze, atau hilang. Cara kerjanya, yaitu sistem TV digital seperti DVB T2 di Indonesia menggunakan teknik seperti yang pertama, forward error correction atau FEC. Yang pertama data dikirim dengan kode tambahan, yaitu parity, kode Reed-Solomon, atau LDPC. Yang kedua, saat diterima, perangkat bisa mendeteksi dan memperbaiki bit yang salah tanpa harus meminta data ulang. Yang kedua, interleaving. Data disusun ulang sebelum dikirim agar gangguan yang merusak sinyal tidak menghancurkan seluruh data penting. Kedua, setelah diterima, data dikembalikan ke urutan semula dan diperbaiki. Hasilnya, yang pertama, gambar, suara tetap jernih dan stabil bahkan jika sinyal tidak sempurna. Lebih tahan gangguan dibanding TV analog yang langsung menampilkan semut atau gambar yang rusak. Kesimpulan dari penjelasan saya tadi itu adalah fitur error correction di TV digital memungkinkan perangkat untuk mendeteksi dan memperbaiki gangguan sinyal secara otomatis sehingga siaran tetap lancar. Mesti ada gangguan kecil di jalur transmisi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari pertanyaan Saudara Rahma. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Sepertinya saya sudah mengerti. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Kak. Sebelum kami mengakhiri presentasi kami, izinkan saya untuk menyampaikan apresiasi terhadap partisipasi teman-teman ya. Terima kasih juga atas kelompok 3 pertanyaan dan pemikirannya yang sangat berharga. Lalu dalam kesempatan terakhir ini, kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru dan teman-teman atas perhatiannya. Lalu saya ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan dari kami, saya selaku moderator dan kelompok saya. Dengan demikian, semoga presentasi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih luas kepada kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.